Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Andika dengan 5 NIM terakhir 20025. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang penggunaan software DIPS dalam analisis kekar, lipatan, dan sesar berdasarkan data yang telah diberikan. Oke, yang pertama kita akan menganalisis data kekar ya. Yang pertama kita buka aplikasi DIPS-nya, lalu klik file, lalu klik new. Nah, setelah itu muncul worksheet seperti ini. Lalu ubah global orientation format dengan cara mengklik project things. Lalu ini diubah ke strike right garis miring dips. Klik OK. Nah, setelah sudah, lalu kita membuka data kekar yang ada. Nah, ini udah terblok ya, tinggal kita copy aja, lalu paste di sini dan sudah. Lalu selanjutnya kita mengklik vector preset atau Ctrl+E untuk mengetahui kedudukan dari data-data yang ada. Nah, jika sudah ini adalah data-datanya ya, sudah muncul. Lalu selanjutnya adalah kita mengklik contour preset untuk mengetahui kontur dari data-data yang ada. Tinggal klik aja. Nah, udah. Nah, jika sudah, tandai kedudukan dua kedudukan ini menggunakan add user plane atau Ctrl A, klik ini, diklik, lalu klik di dua puncak ini, lalu dinamai dengan maksimal 1 di sini dan ini maksimal 2. Klik di sini yang kira-kira paling puncak di sini ya, dari sini kita tulis ini max 1 atau puncak maksimal 1. Lalu untuk visibility-nya kita pilih yang dicetak itu untuk titik yang dicetak itu pol dan label. Untuk bidang yang diklik itu pol dan plane. Lalu ini karena titik kita centang pol dan label saja. Nah, kita tandai sebagai maksimal 1 atau puncak maksimum 1. Lalu untuk selanjutnya ini di sini maksimal 2, kita tandai max 2. Nah, ini sama ya, karena ini titik kita ini visibility kita klik centang pol dan label sudah. Nah, lalu untuk selanjutnya membuat pol bidang ya, dengan cara ini diperbesar aja biar lebih jelas. Ini untuk membuat selanjutnya untuk membuat bidang kita klik add user plane, lalu tandai di titik ini nih pas. Nah, lalu kita kasih nama dia itu pol bidang pol max A ya, pol max 1 maksudnya, pol maksimum 1. Lalu ini kita visibility-nya kita rubah ke plane ya kan, label dan plane karena ini bidang. Lalu klik OK. Nah, sudah. Lalu lakukan hal yang sama pada pol bidang maksimal 2 ya. Kita klik di sini, kita kasih nama pol max 2. Oke. Nah, sudah. Lalu untuk titik perpotongan pol bidang 1 dan 2 kita beri nama sigma 2. Kita dengan cara klik add user plane, lalu tandai titik ini, titik potong ini. Kita kasih nama sigma sigma 2. Karena ini berupa titik, kita tadi visibility sebagai pol dan label, lalu klik OK. Nah, sudah. Nah, untuk langkah selanjutnya karena warnanya itu banyak yang sama, selanjutnya kita rubah saja warnanya dengan cara klik edit user plane ini, lalu sesuaikan saja untuk warna di sini. Untuk kedudukan titik kita beri warna hitam, sedangkan untuk kedudukan bidang kita beri warna merah.
Yang pertama ini pole itu titik. Nah ini kita beri warna hitam. Lanjutnya nomor 2 itu pole, kita beri warna hitam. Nomor 3 bidang, kita beri warna merah. Nomor 4 bidang juga kita beri warna merah. Lalu untuk sigma itu titik, kita diberi warna hitam. Klik OK. Dan sudah. Untuk selanjutnya kita akan membuat garis bantu atau griddle plane dengan cara mengklik add user plane atau Ctrl+A, lalu membuat garis tersebut itu bagaimana caranya supaya puncak maksimal 1 dan maksimal 2 itu berada pada garis yang selaras. Nah, kita hubungkan ini. Nah, sudah lalu klik. Lalu kita beri nama griddle plane. Lalu ini adalah garis, jadi ini labelnya kita labelan plane. Oke, nah sudah. Untuk selanjutnya kita akan menentukan kedudukan sigma 1 dan sigma 3. Oke, yang pertama kita lakukan adalah menghitung jarak antara titik potong pol maksimum 1 dengan pol maksimum 2 melalui griddle plane dengan menggunakan tools Bezier angle. Nah, kita titikin lalu ini juga titikin. Nah, diperoleh jarak sekitar 48 derajat. Oke, kita simpan 48 derajat. Karena jaraknya kurang dari 90 derajat, maka untuk sigma 1 itu terletak antara puncak 1 dan puncak 2 ya. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan tools pitch grid. Nah, lalu kita selaraskan dengan griddle plane. Jika sudah diklik, di situ agak susah sih emang. Lalu tadi kan diketahui jarak antara pol maksimum 2 dan pol maksimum 1 dari menggunakan garis bantu itu sekitar 48 derajat ya. Nah, itu tuh caranya kita tuh untuk menentukan sigma 3-nya itu kita separuhnya dari jarak tersebut. Nah, kan tadi kan 8 berarti sekitar 24 derajat ya. Berarti 24 derajat itu sekitar 5 garis ya. 1, 2, 3. Ini ditandai dulu kita pakai klik ini add user plane, lalu sekitar 5 ya. Karena ini udah dipotong titik 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekitar di sini, lalu tandai di sini sebagai sigma 3 ya. Karena ini berubah titik, kita visibility-nya centang hold and label, klik OK. Nah, ini sigma 3 udah diketahui. Lalu untuk mengetahui sigma 1-nya itu dengan cara membuat itu menggunakan add user plane. Lalu ini nih gimana lalu ini nih garis yang ini nih kita tempatkan itu tuh melewati sigma 2 lalu ke sigma 3 gitu, jadi nyambung gitu. Nah itu tuh letak dari sigma. Nah, ini sudah ya, itu letak dari sigma 1. Nah, kita tandai sebagai sigma 1. Nah, karena ini berubah titik seperti tadi ya biasa, hold dan label, klik OK. Nah, ini adalah letak dari sigma 1. Nah, untuk terus ini kita tinggal menyesuaikan aja warna-warnanya dengan klik edit user plane, lalu kita ini udah benar ya, 1, 3, 4, 6. Nah, ini 6 untuk 6 kan plane kita ubah ke warna merah. Untuk selanjutnya adalah pole warna hitam. Ini untuk 8 ini adalah pole warna hitam juga, klik OK. Nah, untuk selanjutnya kita karena legendanya ini belum terbaru, kita perbarui dulu dengan cara
melihat di sini ada poll option, lalu klik legenda. Nah ini kan udah dicentang besar. Nah ini sekarang nggak dicentang, sekarang centang lagi. Nah sekarang sudah diperbarui. Nah karena di sini tuh strike dan dip bukan pelang, trends dan pelang, kita ubah dulu dengan cara mengklik di bagian pojok kanan bawah dan menjadi trend atau pelang. Nah jika sudah, dan ini sudah hasilnya sudah diperoleh. Nah untuk analisiskan menggunakan aplikasi Dips ini sudah selesai ya. Oke, untuk selanjutnya adalah analisis data lipatan ya. Yang pertama kita lakukan adalah klik file, lalu new seperti biasa, lalu perbesar biar jelas. Nah lalu klik project setting, lalu ubah global validation format menjadi strike right dip. Klik OK, lalu tinggal kita copy paste data yang telah ada. Nah ini sudah diblok ya, ini adalah data lipatan. Copy lalu paste di sini. Lalu klik vector pz untuk mengetahui kedudukan. Lalu klik contour preset untuk mengetahui konturnya. Sudah, lalu tandai puncak tersebut dengan max 1 atau puncak maksimum 1 dan max 2 menggunakan add user plane. Oke, kita di sini ya. Max 1. Nah ini karena ini berupa titik, jadi pole dan label hanya pole ya. Pole max 1, oke. Lalu di sini max 2 sama seperti tadi. Oke, selanjutnya kita akan menentukan sigma 2 itu dengan cara menarik garis melalui dua titik puncak menggunakan add user plane. Klik add user plane. Nah ini sudah melalui dua titik puncak. Nah jika sudah, kita beri nama sigma 2 ya. Sigma 2 karena ini berupa titik. Nah ini sudah. Nah lalu kita membuat garis bantu melalui dua titik puncak. Griddle plane. Karena ini berupa bidang, maka ini kita table dan plane ya. Oke. Lalu kita sesuaikan warnanya agar lebih jelas menggunakan edit user plane. Nah ini kita ubah untuk garis kita beri warna merah, untuk titik kita beri warna hitam. Ini adalah titik, kita beri warna hitam. Lanjut ke bawahnya, ini adalah pole, titik kita beri warna hitam. Ini kita pole juga warna hitam. Lalu ini ada bidang, nah kita beri warna merah. Untuk selanjutnya kita akan menentukan sigma 1 dan sigma 2. Caranya yaitu kita menggunakan tools measure angle dengan cara menempatkan titik ini pada dua titik puncak. Nah lalu dengan di sini, nah sudah diketahui. Nah dan ini adalah data yang kita butuhkan, yaitu yang di bawah. Jadi antara jarak untuk menentukan di antara maksimal 1 maksimal 2, kita harus tahu jarak antara titik perpotongan antara measure angle yang satu, titik potong measure angle yang satu dengan titik measure yang kedua. Nah ditemui jika titik potong measure angle-nya itu jaraknya adalah 70 derajat, di mana itu adalah di bawah 90 derajat. Nah oleh karena itu sigma 1 itu terletak di antara maksimal 1 maksimal 2. Untuk selanjutnya kita akan menentukan sigma 1 dengan menggunakan bantuan tools speed script. Yang pertama klik tools, lalu pilih speed script, lalu sesuaikan dengan griddle plane sehingga selaras ya.
Nah sudah, karena tadi jarak antara ini dan dua puncak itu ada sekitar 107. Nah kita cari tengah-tengahnya sekitar kan 107, berarti ya 55 ya, atau tengah-tengahnya. Berarti ini kan garis ini, setiap garis itu ada, setiap bidang ini ada 5 derajatnya, berarti sekitar 11 derajat, 11 bidang. Kita hitung lalu dikali dengan sigma 1. Kita langsung aja ya pakai ini. Kita ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi sekitar sini ya. Nah, ini kita tandai sebagai sigma 1. Karena ini berupa titik, berarti pol ya. Nah, ini adalah, nah udah sigma 1 sudah. Lalu untuk selanjutnya kita akan menentukan sigma 3 dengan cara membuat garis yang melewati atau yang melewati itu namanya sigma 1. Nah ini dengan ya, kita selaraskan garis sehingga melewati sigma 1. Nah di sini nih. Nah kita beri nama sigma 3. Nah sudah. Nah untuk selanjutnya kita akan menghapus warnanya, maksud saya mengedit warnanya sehingga warnanya tidak berantakan. Nah untuk pol, karena pol itu hitam, kita rubah hitam. Untuk pol juga hitam. Kita cek udah semua belum. Nah ini yang tadi adalah pol juga ya. Nah lalu kita hilangkan semua tools dengan cara klik tool lalu klik delta tool. Nah sehingga lanjut selanjutnya yaitu kita perbarui legendanya dengan cara kita melihat photo option lalu ada legenda seperti tadi ya. Yang pertama legenda, klik lagi lalu ini edit menjadi trend atau plan. Nah kita sudah menyelesaikan analisis lipatan. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan garis tiasi atau garis-garis pada aplikasi Dips 6.0 ya. Yang pertama kita lakukan adalah seperti biasa, kita membuka file Dips 6.0 get started, lalu pilih file, lalu pilih new atau akun baru. Nah setelah untuk box ini kita ubah ke project setting, kita ubah global orientation formatnya ke dalam trig right div. Nah kalau udah klik OK. Lalu kalau udah kita klik ini Ctrl PZ atau Ctrl plus T. Nah setelah muncul gini kita perbesar aja. Nah kita klik tools lalu pilih trend line. Nah kita masukkan data berdasarkan data yang ada. Kita buka data kita. Untuk garis-garis itu letakkan keduduknya nih north 246 derajat east. Oke. Kita coba ulang tools trend line north 246 ya. Oke. Nah ini sudah. Untuk selanjutnya kita membuat fault plane atau bidang sesar dengan cara mengklik memasukkan data yang ada, yaitu bidang sesar itu 217 dengan dipnya strike-nya 227 dengan dipnya 40 derajat. Kita masukin ini dengan cara klik add user plane, Ctrl A, lalu masukin di sini. Kita tulis dulu lamanya, kita pakai nama fault plane. Lalu untuk strike-nya tadi berapa? 207. Untuk dipnya berapa ya? Dipnya 44 derajat ya. Karena ini di garis, jadi ini ada CCB-nya ada CCB-nya ada label sama plane ya. Oke. Nah udah. Ini namanya kok ada satunya sih. Oh iya, ID-nya. ID-nya nggak usah dicentang. Nah udah. Selanjutnya kita akan membuat garis bantu atau griddle plane
dengan cara yang pertama adalah kita klik add user plane, lalu letakkan kursor pada titik perputaran antara fold plan dengan garis striasi. Nah, kita beri nama griddle plane atau garis bantu plane. Nah, ini karena ini adalah berbentuk plane atau bidang. Nah, ini kita centang label dan plane aja, klik OK. Selanjutnya kita beri nama titik perputaran fold plane dengan griddle plane sebagai sigma 2 dengan cara klik add user plane, lalu letakkan kursor pada titik perpotongan, lalu beri nama sigma 2. Nah, ini karena ini berupa titik, kita klik visibility-nya pole, lalu dengan label dan label saja, klik OK. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan membuat garis bantu 2 atau griddle plane 2 dengan cara meletakkan yang pertama kita lakukan adalah klik add user plane, lalu letakkan kursor pada sigma 2. Nah, sudah, kita beri nama griddle plane 2 atau garis bantu 2. Jadi karena garis, kita klik jadinya label dan plane, lalu klik OK. Selanjutnya klik tools, lalu pilih pitch grid. Nah, ini kita selaraskan dengan griddle plane 2. Ini namanya masih griddle plane choice, edit tool. Griddle plane 2 ya. Nah, jika sudah, tarik 30 derajat dari titik perpotongan antara fold plane, garis striasi, dan griddle plane 2. Nah, tarik 30 derajat ke arah pusat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sekitar sini, dan kita beri nama sigma 1 karena ini berupa titik, dan ini klik all, dan ini adalah. Nah, dah. Untuk selanjutnya kita akan menentukan sigma 2 dengan cara menghitung jarak dari sigma 1 ke arah 90 derajat ke arah kanan atau ke arah kiri maksudnya. Ya, ke arah kanan sejauh 90 derajat dengan cara mengklik add user plane, lalu ini garisnya itu itu aja diluruskan dengan sigma 1 sigma 2. Nah, kita selaraskan aja. Nah, di sini ya, sekitar sini. Dan ini adalah sigma 1. Sigma. Astaga. Bentar. Dan sudah di sini. Sudah kita beri nama sigma 2. Sigma 3. Karena ini berupa titik terpol, klik pol. Nah, sudah, kita tinggal hilangin aja pitch grid-nya. Kita ke tool, lalu delta altus. Nah, kan ini kan hilang garis striasinya, kita buat lagi tools, lalu ke trend line kita klik aja, tadi masukin 200 berapa ya, lupa, 246, klik OK. Nah, udah, lalu kita edit warnanya biar kelihatan lebih jelas. Nah, edit ya, kita edit untuk garis kita atau plane kita beri warna merah, untuk titik kita beri warna hitam ya. Oke. Purple. Ini apa? Sigma. Nah, ini udah, kita terus lanjutin ke legendanya biar kita tahu kedudukannya. Nah, ini kan ada plot option, kita klik legenda. Karena udah klik ulang, nah, jadi terbaru ya. Ini dirubah karena ini strike dan deep, kita rubah ke plang, trends dan plang. Nah, dengan cara klik di bagian bawah kanan bawah. Nah, ini sudah selesai untuk
pengerjaan garis-garis atau striasi pada aplikasi div 6.0 ya. Dan ini adalah hasilnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan menentukan gas fracture menggunakan aplikasi atau software DIPS 6.0 ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah seperti biasa, kita membuka aplikasinya. Oke, tunggu, lalu kita klik getting started, lalu klik file, lalu klik new. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah global orientation format dengan cara mengklik project setting, lalu ini dirubah ke strike right tip, klik OK, lalu ini kita klik contour preset atau Ctrl T. Nah, setelah itu kita klik add user plane. Nah, kita klik kursornya asal aja, bebas di mana aja, lalu kita beri nama bidang sesar atau fault plane berdasarkan data yang ada. Bidang sesar itu 143, tracknya 443, dipnya 43, 145, 145, 43, 145, 145, berapa lupa. 43, klik. Nah, karena ini ya berupa bidang, kita visibility-nya klik polnya di ini dihilangin, ID-nya dihilangin, tinggal label sama plane aja, klik OK, dan ini adalah fault plane atau bidang sesar. Untuk selanjutnya sama. Nah, ini biar lebih jelas kita perbesar aja. Nah, udah lebih jelas. Add user plane, klik sebarang aja, kita beri nama gas fracture. Nah, udah kita tulis berdasarkan data yang ada, yaitu 34 derajat, 35, 41, 35, 41, 35, 41. Nah, untuk ini sama ya kayak tadi, kayak fault plane. Nah, sudah. Nah, untuk selanjutnya kita menentukan sigma 1. Nah, kita ketahui untuk sigma 1 adalah perpotongan antara gas fracture dan fault plane atau bidang sesar. Nah, kita tandai dengan cara klik add user plane. Bentar, nge-lag. Nah, udah. Kita beri nama sigma 2. Maaf, sigma 2. Nah, karena ini berupa titik, kita visibility-nya klik plot dan label. Lalu klik OK. Untuk selanjutnya kita akan membuat bidang bantu dengan cara klik add user plane. Ini diletakkan di sigma. Diletakkan di sigma 2. Nah, kita beri nama griddle plane. Astaga, banyak nyamuk. Griddle plane. Plane. Karena ini berupa garis, visibility-nya klik plane dan label ya, klik OK. Nah, ini adalah griddle plane. Jadi untuk perpotongan antara griddle plane dan gas fracture itu adalah sigma 1. Kita akan menandai sigma 1 dengan cara seperti biasa, kita klik add user plane, lalu tandai ini dengan bentar. Astaga, kayak mood. Klik perpotongan ini, kita beri nama sigma 1. Karena ini berupa titik, visibility-nya klik plot, untuk ininya plot aja, oke. Nah, ini sigma 1 sudah ketemu. Lalu untuk menentukan sigma 3, kita memerlukan namanya, astagfirullah, menentukan namanya tools-nya itu namanya pitch grid. Nah, pitch grid itu kita gunakan untuk membantu kita untuk menentukan jarak antara sigma 1, di mana untuk mencari sigma 3 kita harus memerlukan jarak 90 derajat dari sigma 1 ke arah kanan ya. Nah, kita bikin pitch grid itu di sini nih, di sigma, di grid plane seperti itu, karena dibuatnya di situ. Karena sigma 3 tuh adanya di situ. Nah, oke. Nah, untuk selanjutnya kita klik add user plane, lalu kita tarik 90 derajat. Nah, di mana
untuk setiap garisnya ini kita dapatnya 5 derajat ya, jarak antara ini 5 derajat. Nah, berarti kita membutuhkan 18 derajat ke arah kanan. Nah, sekitar di sebenarnya ada cara cepatnya sih, kita tinggal, apa namanya, tinggal samain aja dengan ini nih, sigma 1 dan sigma 2-nya aja nih. Nah, ini kita kalau hitung tuh ada 18 derajat. Nah, sekitar nah di sini nih. Ini sigma sigma berapa? Sigma 3 ya. Ininya visibility-nya kita klik karena ini berupa garis ya, berarti sorry, berupa bidang berarti pole ya. Kita namain sigma 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 2, sigma 3 sorry, ngeblank. Nah, udah. Nah, setelah gini kita tinggal klik untuk menghilangkan ini pitch grid-nya, kita klik tools lalu delete all tools. Nah, kalau begini kita tinggal edit warnanya aja, kita samain warnanya aja. Kita klik ini, edit user plane, lalu untuk garis atau plane kita ubah ke warna merah semua. Untuk Oke, lanjut. Warna merah. Untuk sigma atau titik kita akan rubah ke warna hitam. Oke. Nah, sudah semua ya. Nah, ini belum salah. Klik OK. Nah, jika sudah, kita untuk melihat kedudukannya tinggal klik ini, diperbarui lagi dengan cara ini kan udah centang, ini centang terus diklik lagi centangnya biar ada centangnya. Lalu karena ini kan strike right ya, strike deep ya, harusnya itu kan plang dan trans dan plang. Kita ubah dengan cara mengklik ini pojok kanan bagian bawah. Pojok kanan bawah dengan klik ini sampai itunya tulisannya dalam garis miring plang. Nah, itu udah jadi ya untuk analisis gas fracture-nya ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan menganalisis data drag fault menggunakan aplikasi Diff atau software Diffs 6.0. Yang pertama kita lakukan seperti yang tadi, kita buka aplikasi Diffs-nya, lalu kita klik file, pilih new. Nah, jika sudah kita ubah global origin format dengan klik pilih string, lalu diubah ke strike right garis miring div, klik OK. Nah, setelah sudah klik contour present. Nah, setelah sudah kita klik add user plane, like sudah. Lalu masukin data, yang pertama kita masukin data bidang sesarnya dulu. Bidang sesar itu 23543. Lupa lagi 235 ya. 23543 ya. Karena garis ini kita visibility-nya klik label dan plane ya. Nah, kok nggak muncul? Oh iya, kita beri nama bidang fault pan atau bidang sesar plane. Oke. Sama lanjut, kita plot drag fault dengan kedudukan strike-nya terletak di 108 dan deep-nya 56. Nah, klik OK. Sudah, dan ini untuk perpotongan antara titik drag fault dan fault point ini kita tandai dengan sigma 2 ya. Dengan cara klik, kita tandai dengan sigma 2. Dan ininya kita visibility-nya klik poll dan play dan label, klik OK.
Nah, oke, yang selanjutnya kita membuat garis bantu atau griddle plane dengan cara klik add user plane, lalu kita letakkan di sigma 2, kita beri nama griddle plane. Ini karena berupa garis yang ingin adanya pole, dan ini adalah label dan plane ya. Klik OK. Nah, perpotongan antara griddle plane dan drag fold ini ada kita sebut sigma 3 aksen ya. Sigma 3 aksen. Sigma 3 aksen. Karena ini berupa titik, kita klik visibility-nya, kita pole, lalu untuk plane ininya kita pole dan klik label ya, klik OK. Nah, ini adalah sigma 3 aksen. Untuk menentukan sigma 1 aksen, kita membutuhkan tools yang bernama pitch create. Nah, kita letakkan selaras dengan griddle plane. Sudah klik, lalu tarik 90 derajat ke arah atas dari sigma 3 aksen. 1, 2, 3, berarti karena ini satu garisnya adalah 5 derajat, berarti kita membutuhkan 18 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti di sini ya. Di sini ya. Nah, kita beri nama sigma 1 aksen. Karena berupa titik, klik OK. Kita coba hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, ini kita di sini. Selanjutnya kita akan mencari sigma 1. Sigma 1 itu diperoleh dengan cara menarik garis jarak 30 derajat dari perpontongan antara garis fold plane dengan griddle plane sejauh 30 derajat ke arah sigma 1 aksen. Dengan cara klik add user plane, lalu ini kita tarik 30 derajat. Kita ada di sini dari titik tong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sekitar di sini. Di sini ya. Ini adalah sigma 1. Sigma 1. Karena berupa titik, kita ini udah ya. Untuk selanjutnya kita akan mencari tahu letak dari sigma 3 dengan cara menarik jarak sebanyak 90 derajat dari sigma 1. Nah, ini ke arah bawah ya, sekitar 90 derajat. Berarti ada 80 garis ya, 18 garis. Berarti sekitar di sini nih. Sebenarnya ini ada triknya sih, kita samain aja sigma 1 dan sigma 2 nih, segaris. Nah, sudah. Nah, kita beri nama sigma 2 ya. Sigma 3, sorry. Karena ini belum titik, sudah. Nah, kita coba hitung lagi ya. Kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Coba. Oh, sorry, sigma 1, astagfirullah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, sudah ya. Berarti ini udah lengkap, tinggal kita hilangin aja pitch create dengan klik tool, lalu delete alt tools, lalu kita rubah warnanya, edit warnanya dengan cara klik edit user plane dengan mengubah. Kita samain aja. Untuk bidang kita beri warna merah. Oke, untuk bidang kita beri warna merah ya. Untuk titik kita beri warna hitam. Oke, sigma hitam. Nah, sudah. Nah, ini udah ya. Lalu kita klik ini plat option untuk memperbarui legendanya, klik legend atau legenda, klik bang. Nah, ini udah ada. Lalu ini kan tadi sama seperti tadi ya, ini kan strike right deep ya. Ini harusnya plank dan trench.
terubah. Nah, trends dan pelang maksudnya ya. Nah, udah. Nah, ini udah selesai. Nah, sekian dari yang saya kerjakan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.